Pak Tani Mesem, pelayanan kepada petani mendaftar secara mandiri, merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya petani, dalam mengusulkan secara mandiri kebutuhan pupuk bersubsidinya, serta mendaftar kartu tani sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Sebelum tahun 2022, pengisian data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK pupuk bersubsidi dihimpun, diinput, diproses, dan diupload oleh penyuluh pertanian di wilayahnya secara manual. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat RDKK yang diatur oleh Kementerian Pertanian, karena seharusnya semua dilakukan atas dasar partisipasi dari petani melalui kelompok tani dengan pendampingan oleh penyuluh. Rendahnya partisipasi petani menyebabkan kurang sesuainya pupuk subsidi yang diterima dengan kebutuhan petani. Selain itu, tingginya dinamika perubahan kepemilikan dan kepenggarapan lahan yang mengharuskan data diperbarui setiap saat, mengingat penyusunan RDKK dilakukan setiap tahun untuk kebutuhan pupuk tahun berikutnya. Saat ini, dengan adanya Pak Tani Mesem, petani dapat mengusulkan sendiri kebutuhan pupuk bersubsidinya secara mandiri. Petani tidak perlu mendatangi penyuluh pertanian atau balai penyuluh pertanian di kecamatan apabila akan mendaftar maupun memperbarui data. Petani dapat mendaftar dengan mengisi dan mengunggah datanya sendiri melalui situs pelayanan.dpkp.brebeskap.go.id. Petani yang mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi atau membuat kartu tani tidak perlu memiliki akun untuk dapat mendaftar. Proses pengisiannya juga sangat mudah dan dapat dibantu oleh pengurus kelompok, anggota kelompok lainnya, maupun anggota keluarganya yang memiliki handphone. Pemanfaatan aplikasi ini akan menghasilkan database untuk mensuplai data pada aplikasi utama dari Kementerian Pertanian seperti e-alokasi dan simultan. Signifikansi dari adanya inovasi Pak Tani Mesem dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain dengan jumlah petani yang mendaftar ke situs pelayanan dpkp.brebeskap.go.id sebanyak 114.035 orang. Sedangkan petani yang didaftarkan ke e-alokasi atau portal pendaftaran pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian untuk pemenuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 mencapai 144.117 orang. Artinya, database yang dihasilkan dari aplikasi pelayanan DPKP mampu menyuplai data sebanyak 79% di tahun pertama inovasi ini diluncurkan. Hasil nyata lainnya yaitu jumlah data reject atau invalid pada saat pendaftaran di e-alokasi menurun hingga 875 orang, di mana data reject atau invalid di tahun sebelumnya mencapai 1.869 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas inovasi dalam mengurangi data reject atau invalid sebesar 53%. Dampak dari menurunnya jumlah data reject atau invalid dari tahun sebelumnya yaitu meningkatnya jumlah petani yang terfasilitasi subsidi pupuk dari tahun sebelumnya. Dari segi waktu pendaftaran, petani hanya membutuhkan waktu 5-8 menit dari pengisian data diri hingga berkas pendukung selesai diunggah. Sedangkan pada tahun sebelumnya, petani harus mendaftar manual dengan mendatangi balai penyuluh pertanian di kecamatan masing-masing dan mengantri karena keterbatasan petugas. Hal tersebut tentunya akan memakan waktu lebih lama selama 30 menit hingga 1 jam, serta petani membutuhkan biaya untuk mendatangi balai penyuluh pertanian. Beban kerja penyuluh pertanian yang tinggi seringkali menimbulkan human error, sehingga berakibat petani tidak mendapatkan subsidi pupuk meskipun telah melakukan pendaftaran ataupun updating data. Pada tahun 2021, petugas membutuhkan waktu 6 bulan dari pendaftaran petani sampai seluruh dokumen selesai diunggah. Sedangkan pada tahun 2022, petugas hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh proses tersebut. Demikianlah tentang inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani guna mendukung ketahanan pangan melalui Pak Tani Mesem.